Perkenalkan, nama saya Christina Epifania. Saya di sini mahasiswi Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Indonesia. Pada saat ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah keuangan personal, saya akan mempresentasikan hasil dari bacaan saya dari buku Personal Finance Supplementary. Nah, di sini tuh bagian saya adalah Protection of Asset. Jadi yang pertama adalah apa itu asuransi. Nah, asuransi itu adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dan juga nasabah untuk melindungi risiko finansial. Dalam perjanjian ini, nasabah itu membayar premi kepada pihak asuransi, pihak asuransi itu memberikan perlindungan dalam bentuk penggantian kepada nasabah jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Nah, asuransi itu dapat memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko seperti kecelakaan, sakit, meninggal dunia, dan juga kerusakan properti. Selanjutnya itu ada perlindungan aset. Yaitu di sini bisakah Anda mengelola risiko dalam hidup? Nah, ketika seorang itu membeli asuransi, itu mengalihkan sebagian risiko untuk mendapatkan kompensasi kepada perusahaan asuransi. Nah, perusahaan asuransi ini pada gilirannya menyediakan perlindungan kepadanya dengan harga tertentu. Tapi itu merupakan bagian kecil dari biaya rutin yang Anda tanggung untuk setiap tahunnya. Dan memang benar bahwa kejadian tidak dapat diprediksi, tapi mungkin terjadinya kejadian ini tuh dapat diperhitungkan berdasarkan pengalaman masa lalu. Nah, oleh karena itu, langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengurangi kemungkinan atau tingkatan dari masalah-masalah ini adalah menggunakan sabuk pengaman dari mobil, misalkan berkendara, terus juga untuk menghindari dari kemungkinan cedera dan juga kecelakaan. Nah, juga untuk menghindari kemungkinan kecelakaan dan kerugian dari kecelakaan itu, kita dapat membeli polis asuransi dan juga mengalihkan risiko dari keadaan itu kepada pihak asuransi. Tentunya itu dengan imbalan biaya, disebutnya adalah premi. Selanjutnya itu ada sifat dan karakteristik asuransi. Nah, asuransi itu memberikan keamanan dan juga keselamatan bagi individu dan menjamin pembayaran pada saat terjadi kerugian. Terus yang kedua, asuransi itu memastikan kompensasi atas kerugian yang diderita akibat kejadian yang tidak terduga. Terus resiko dievaluasi oleh perusahaan asuransi dan jumlah biaya yang dikeluarkan kepada tertanggung ini disebut sebagai premi. Terus selanjutnya itu ada pemegang polis membayar premi asuransi. Terus karakteristik yang mendasar dari asuransi adalah pengalihan atau pemindahan risiko dari individu ke kelompok atau pembagian kerugian secara merata oleh semua anggota kelompok. Selanjutnya itu adalah unsur yang dapat diasuransikan. Karena tuh tidak mungkin bagi perusahaan asuransi untuk menjamin semua jenis kerugian, hanya sedikit elemen kerugian yang dapat diasuransikan dengan harga yang wajar. Nah, faktanya perusahaan asuransi itu tidak bersedia menerima semua risiko yang mungkin dialihkan oleh klien kepada mereka. Nah, jadi karakteristik tertentu itu pastinya harus ada agar dapat dianggap sebagai subjek yang tepat untuk sebuah asuransi. Ya, selanjutnya itu di dalam buku ini tuh juga menjelaskan tentang karakteristik kerugian dalam asuransi. Jadi itu ada 3 yang intinya. Yang pertama itu pasti dan juga dapat diukur. Yang kedua itu tuh tidak disengaja, dan yang ketiga itu tidak terduga. Jadi kerugian itu harus dapat diukur dan dihitung secara finansial, sehingga perusahaan asuransi dapat menentukan besaran ganti rugi yang akan dibayarkan. Kerugian yang dijamin asuransi ini harus terjadi secara mendadak dan juga tidak terduga, bukan hasil dari perencanaan dan tindakan sengaja. Jadi asuransi kerugian itu biasanya menanggung risiko murni, yaitu risiko yang memang ditimbulkan dari kerugian dan tidak ada potensi keuntungan di dalamnya. Next slide itu ada fungsi asuransi. Jadi fungsi asuransi itu yang pertama adalah kepastian. Jadi asuransi itu memberikan kepastian kepada penanggung untuk mengurangi ketidakpastian dari kerugian dan juga
tertanggung itu diberikan jaminan pembayaran pada saat terjadi kerugian ataupun kerusakan. Yang kedua itu adalah asuransi memberikan keamanan dan keselamatan terhadap kematian dini anggota keluarga atau pembayaran di masa tua kalau pensiun. Demikian pula juga jika mengikuti asuransi properti, jadi itu bisa diasuransikan propertinya. Yang ketiga itu ada perlindungan. Tertanggung, terjamin mendapat perlindungan dari kemungkinan terjadinya kecelakaan atau kerugian. Yang keempat itu adalah ketenangan pikiran. Asuransi menjamin ketenangan pikiran terhadap ketidakpastian, seperti kebakaran, kecelakaan mobil, kematian, dan juga kemungkinan lain yang berada di luar kendali manusia. Ya. Next slide itu kita masuk di jenis asuransi untuk perlindungan. Nah, yang pertama itu jenis asuransi untuk perlindungan adalah asuransi kesehatan. Jadi, di asuransi kesehatan ini, asuransi ini tuh menanggung biaya medis dan juga pengobatan bagi nasabah atau pengguna asuransi. Nah, dalam asuransi kesehatan itu mencangkup kunjungan dokter, rawat inap, terus juga ada prosedur bedah dan juga obat-obatan. Nah, asuransi ini membantu untuk mengurangi biaya beban kesehatan pengguna asuransi. Jadi pengguna asuransi itu tidak perlu mengeluarkan uang berlebih atau biaya tidak terduga atas kesehatannya jika sudah mengikuti asuransi kesehatan. Yang kedua itu adalah asuransi kendaraan. Jadi asuransi kendaraan ini itu melindungi pemilik kendaraan dari kerugian finansial akibat kecelakaan, pencurian, ataupun kerusakan kendaraan. Jadi itu juga mencakup biaya perbaikan, penggantian kendaraan, dan lain-lainnya. Terus selanjutnya itu ada asuransi pendidikan. Nah, asuransi pendidikan ini membantu orang tua untuk menyiapkan dana untuk biaya pendidikan anak di masa depan. Jadi polis ini tuh memang kegunaannya adalah memastikan bahwa biaya sekolah atau biaya kuliah anak di masa yang akan datang itu dapat ditanggung meskipun meskipun nanti di masa yang akan datang itu terjadi hal-hal yang tidak terduga. Jadi untuk kepastian dan juga keamanan asuransi pendidikan ini membantu kita memastikan agar anak kita atau keluarga kita itu mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai asuransi yang diikuti. Terus untuk selanjutnya itu tuh yang keempat ada asuransi jiwa. Jadi layanan asuransi jiwa ini adalah bentuk perlindungan untuk masa mendatang terhadap dampak kerugian finansial atau kehilangan pendapatan seseorang karena misalkan kematian dari tulang punggung keluarga seperti ayah ataupun ibunya. Jadi di masa yang mendatang itu tidak ada kekhawatiran atas terdampaknya nanti masalah finansial di dalam keluarga. Nah, terus yang selanjutnya dan yang terakhir dari jenis asuransi untuk perlindungan itu adalah asuransi properti. Nah, di sini tuh asuransi properti adalah bentuk perlindungan finansial terhadap rumah ataupun ruko ataupun usaha dalam bentuk ruko, tanah gitu yang berguna itu untuk melindungi terhadap berbagai resiko. Contohnya itu kayak kebakaran, pencurian, dan juga kerusakan yang tidak disengaja pastinya. Nah, yang menawarkan kompensasi untuk perbaikan, penggantian, atau pembangunan kembali properti. Jadi itu asuransi properti ini itu menawarkan perbaikan penggantian, barang rusak, terus juga pembangunan kembali properti kalau terjadi kebakaran. Nah, seperti itu untuk jenis-jenis asuransi. Kita lanjut ke halaman slide berikutnya, yaitu sudah berada di kesimpulan atau penghujung dari presentasi ini. Nah, kesimpulannya itu adalah pentingnya memiliki strategi untuk melindungi aset agar tetap nyaman dari resiko yang tidak terduga ke depannya. Nah, contoh untuk melindungi aset dari buku ini itu diberikan atau dianjurkan adalah untuk mengikuti asuransi. Jadi asuransi itu memainkan peran penting karena di dalamnya itu dia itu dapat mengurangi resiko kerugian akibat dari kecelakaan, bencana, kematian. Yang intinya itu adalah hal-hal yang memang tidak
terduga dan tidak kita ingini terjadi di masa yang akan datang ataupun masa sekarang. Nah, karena perlindungan aset itu adalah bagian penting dari perencanaan keuangan yang memastikan keamanan dan juga keberlanjutan finansial dalam jangka panjang. Ya, sekian dari saya, Christina Epifania. Kurangnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini.